Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan tema kita mengenai penyebab maloklusi ataupun juga gigi berantakan dengan dokter gigi Yunita Francisca MMR, spesialis orto, dan juga ada dokter Else Gempitasari ya. Oke, kita ngobrol lagi tentang gigi berantakan nih. Nah, untuk gigi berantakan dokter, untuk tindakan terakhirnya mungkin apakah harus operasi atau seperti apa? Kalau misalkan tindakan akhirnya itu kalau misalkan dia sudah rapi, itu seharusnya menggunakan retainer. Retainer itu apa tuh? Ya, retainer. Jadi retainer itu misalkan giginya sudah disusun semua, sudah rapi, kita kasih retainer itu untuk menjaga biar dia nggak balik lagi. Jadi kan misalkan memang waktu pas prosesnya pemasangan itu kan memang ada berapa waktu, 6 bulan, biasanya 6 sampai 8 bulan untuk istilahnya distabilisasi gitu ya, misalnya sebelum dilepas. Nah, kalau misalkan dilepas tetap kita harus menggunakan retainer. Jadi retainer itu biar dia nggak gerak, biar dia istilahnya kan kadang belum stabil, belum terlalu stabil, namanya tulang-tulang yang tadinya seharusnya udah tumbuh, bisa jadi dia masih lunak atau gimana, nah dia kita menggunakan retainer. Biasanya retainer itu yang dia dipakai pada bulan awal, dia dipakai dulu terus setiap hari 24 jam kalau bisa, dilepas aja pas makan. Dia juga bermacam-macam bentuknya, maksudnya tipenya juga tergantung kasus. Ada yang sampai seumur hidup harus pakai juga ada. Misalkan kasus yang tadi Mas Fahmi tanyakan, kalau misalkan untuk orang yang sudah 40 tahun gitu, terus dia juga mungkin untuk orang yang lidahnya besar. Jadi misalkan dia lidahnya besar, tadi kan sudah dilakukan pencabutan untuk, biasanya lidahnya besar itu kan rahang bawahnya yang maju. Nah, sudah kita mundurkan, sudah bagus. Karena memang lidahnya besar dan tidak memungkinkan untuk dioperasi lidahnya, ya jelas kalau misalkan mau tetap rapi harus dilakukan retainer seumur hidup. Oke, baik. Dokter Else, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebenarnya pengalaman si dok dapat pasien yang baru pasang behel ceritanya. Jadi kan ya kita tahu kalau abis pasang behel pertama-tama kan pasti nyeri ya dok ya. Ngilu. Jadi ada gangguan makan seperti itu ya. Jadi ujuk-ujuknya jadinya dia mah dispepsia dok. Jadi mungkin selain nyeri ada nggak efek samping lainnya terhadap behel? Atau ada nggak si dok edukasi biar kalau sudah masang behel tetapi tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain gitu? Betul. Jadi mungkin memang kalau misalkan pada pemasangan awal, terutama dari 1 minggu awal, itu memang terjadi sakit gitu yang kayak Mbak nggak nyaman gitu ya, itu nggak nyaman, itu memang biasa terjadi. Karena memang pas proses awal itu namanya ada tekanan, ada gerakan di situ, jelas ada peradangan yang terjadi. Jadi ya misalkan kayak istilahnya dari tulangnya yang buat bergerak itu dia sudah mulai melakukan peradangan. Untuk biar tulangnya bisa gerak ini kan tulangnya diresorpsi dulu gitu, diresorpsi dulu, terus habis itu dia bisa bergerak. Nah, awal-awal ini terjadi peradangan, makanya dia sakit, rubor, kolor, tumor itu kan dok. Ya itu bisa jadi di awal, kemudian ya misalkan jangan sampai nggak makan kayak yang dokter bilang tadi, ya mungkin bisa disesati dengan yang lembut-lembut seperti bubur gitu. Cuman biasanya pada pemasangan awal aja sih dok, untuk istilahnya karena untuk peradangan mungkin bisa dibantu dengan obat-obatan kayak paracetamol mungkin atau asmed yang seperti biasanya gitu. Oke, baik. Jadi harus memang ada perawatannya ya untuk yang namanya pemasangan behel ini sendiri. Nah, untuk perawatan gigi yang baik itu seperti apa sih dokter? Karena kita tadi berbincang tentang yang namanya maloklusi atau gigi berantakan ya. Agar tidak terjadi maloklusi ini sendiri, untuk perawatan giginya itu yang baik itu seperti apa? Untuk perawatan gigi yang baiknya ya kita harus rutin datang ke dokter gigi. Ya, betul itu ya seperti yang dianjurkan 6 bulan gitu ya. Biar istilahnya
jika sudah mulai terjadi faktor-faktor yang akan menyebabkan ke arah maloklusi ataupun sakit gigi yang lain, itu bisa segera teratasi. Terus kemudian kadang yang paling sering lewat itu ya misalkan kayak apa yang sudah terlanjur rusak tapi susah untuk diperbaiki lagi, itu karang gigi yang menumpuk. Oh, karang gigi yang menumpuk. Iya, jadi kayak misalkan karang gigi yang menumpuk, terus nanti sudah giginya itu kalau menumpuk terus tulangnya udah rusak, itu biasanya kan giginya kalau untuk orang yang sudah ini agak terjadi, maksudnya dia kayak ke depan sedikit seperti itu. Nah, biasanya datang gimana caranya biar rapi gitu. Nah, padahal kadang tulangnya sudah rusak. Nah, kalau untuk kasus kayak gitu kita perbaiki dulu dengan tindakan yang pelan, tapi nanti harus tetap ada bone graft namanya. Jadi tulangnya dikasih tulang buatan di bagian situ gitu. Oh gitu, baik. Nah ini mungkin pertanyaan awam dokter ya, kalau misalnya ini kita sering datang ke dokter gigi, terus mungkin gigi itu bisa terkikis nggak sih gitu, bisa rapuh nggak sih dokter gitu? Maksudnya kalau sering iya ke dokter gigi itu kan, itu karang gigi tadi ini, kalau karang gigi itu agak tebel kan, ini bersihin terus itu bisa menipis nggak sih gigi kita itu sendiri maksudnya? Enggak ya Mas ya. Oh enggak ya? Kalau misalkan alat dari pembersihan garang gigi itu dia itu cuman kayak menggetarkan aja sehingga menyebabkan karang-karang giginya itu pecah seperti itu. Kalau misalkan dia sampai dia bisa mengikis itu dia pakai yang bur itu yang buat kadang tulang itu. Itu yang kalau mengikis. Cuman kalau misalkan untuk pembersihan pembersihan karang gigi dia biasanya cuman digetarkan aja, dan dia juga istilahnya nggak mengikis sama sekali. Cuman memang kadang ngilu ya ke pasiennya ya dok ya. Iya dok. Habis dibersihan ngilu. Habis dibersihan ngilu. Nah jadi itu biasanya memang karena yang tadinya tertutup karang, jadi dia kan tertutup karang. Sebenarnya gusinya udah pada turun-turun gitu. Sebelumnya ketutup karang nggak terasa. Setelah karangnya dibersihkan, kemudian dia jadi ngilu karena itu sebenarnya sudah terbuka. Oke, baik. Terakhir mungkin silakan dengan kesimpulan kita hari ini dokter. Ya. Kesimpulan kita hari ini, kalau misalkan maloklusi itu sebetulnya bisa dicegah, dapat dicegah. Kalau misalkan dapat dicegah sedini mungkin. Kalau misalkan sudah terdapat tanda-tanda dari maloklusi, dapat segera dilakukan penanganan. Kemudian juga untuk bad habit atau kebiasaan buruk yang tadi dilakukan oleh anak yang masih tumbuh kembang, itu kalau misalkan bisa segera dihilangkan bad habitnya atau kebiasaan buruknya, itu dapat mencegah dari maloklusi. Oke, baik. Terima kasih atas kedatangannya untuk Dr. Gigi Yunita Francisca MMR, spesialis orto, dan juga Dr. Else Gempitasari tentunya. Dan kita sudah berbincang tentang penyebab dari maloklusi atau gigi berantakan. Sekali lagi tentunya Pak Biarsa, untuk gigi berantakan itu memang harus diatasi dulu untuk penyebabnya ya kan. Baik itu penyebab dari keturunan ataupun juga bad habit tadi yang udah disampaikan oleh dokternya tentunya. Dan sebagai orang tua kita harus tahu tentunya seperti apa untuk menghilangkan dari bad habit tersebut, agar nantinya anak-anak kita tidak mengalami yang namanya maloklusi ataupun juga gigi berantakan. Saya kira pamit, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.